Padahal bahasanya ingin tidur sejenak. Maka jemaah saya muliakan, bagaimana kita yang setiap hari tidur, malam hari tidur, yang kadang manusia itu lebih yakin dengan dirinya, besok aku bangun, besok kita selesaikan. Bahkan na'udzubillah melanjutkan lagi dendam dan kepada saudaranya, besok nanti kita lanjutkan lagi permusuhan. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Hendaknya kita ketika serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Tapi bawalah taubat. Sehingga tidur kita dalam keadaan taat kepadanya Subhanahu wa taala. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Di sini, wa fawwadtu amri ilaik yang menjadi pembahasan kita. Bagaimana seorang mukmin itu, yang dia memiliki urusan-urusan dalam hidupnya sudah barang pasti. Dia ketika tidur pun dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Maka tidak ada yang dikecewakan oleh Allah, hamba-hamba yang telah menyerahkan urusannya kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang menyerahkan urusan kepadanya. Ruh kita titipkan kepada Allah. Segala urusan kita sampaikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik dan akan menjaga dengan sebaik-baik penjagaan. Ya. Maka di kalimat berikutnya wa alja'tu dhahri ilaik. Ya, aku sandarkan punggungku. Maksudnya aku sandarkan, aku serahkan segala penjagaanku, penjagaanmu itu. Tidak ada yang menjaganya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini mau tidak mau, apakah dia karena keadaan takut dengan dosanya yang telah kesalahan yang dilakukannya, ataupun mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada bisa lari dari hukuman Allah jika dia bersalah, dan mesti dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku telah beriman dengan kitabmu, yaitu Al-Quran yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabimu, kebenaran nabimu yang telah engkau utus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Fadilahnya apa? Fa innaka, sesungguhnya engkau, imitta min lailatika, jika engkau mati di malammu itu, mati. Nanti malam kita tidur, ntar kita tidur, mati kita malam itu, dan sebelum kita ucapkan doa tadi, maka engkau mati dalam keadaan fitrah, artinya mati dalam keadaan memegang Islam. Wa in asbahta asabta khairan. Dan jika pun engkau nanti subuhnya masih bangun, ya, maka engkau telah mendapatkan kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin saya muliakan, maka di sini kita lihat beberapa adab yang berkaitan dengan tidur ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang pertama adalah kita berwudu sebelum tidur. Yang kedua, kita tidur dalam keadaan
berbaring sebelah kanan. Ya. Ini awalnya. Seandainya nanti mentun bandahana tatele yang kau urusan lain. Kemudian kita ucapkan dikit-dikit tidur. Dan yang terakhir kita ucapkan adalah doa tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, atau Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian tidur. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Battal rahimahullah, hendaknya setelah kita ucapkan doa ini jangan lagi berbicara. Terlebih lagi urusan dunia. Saya belum hafal, Ustaz. Hafal sekarang bisa. Ada HP, cari doa tadi, sering-sering didengar, insyaAllah terhafal. Atau tempel tempat tidur. Tiap malam dibaca, terhafal. Baik. Kemudian kita melihat faedah hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW adalah beliau sangat bersemangat dalam memberikan dan menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Beliau menyampaikan kebaikan kepada umatnya sampai menjelang tidur pun masih ada kebaikan yang bisa dilakukan. Ini yang banyak orang lalai. Tidak sedikit orang kadang ketika menjelang tidur, kabere, langsung tidur dia tanpa peduli ada adab tidur. Seakan-akan tidur itu tidak ada hubungan apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak demikian. Kita diajarkan dalam segala apapun ingat kepada Allah. Sampai kita masa tidak akan sadar setelah tidur, serahkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan kita. Maka kalimat wa fawwadtu amri ilaik, ya, dalam bab yakin dan tawakal yang sedang kita bahas, di situ menunjukkan fatawakkaltu fi jami'i umuri alaik. Ya Allah, maka aku pun bertawakal menyerahkan segala urusan-urusanku kepadamu dengan harapan agar engkau berikan kecukupan itu kepada aku. Segala halnya engkau berikan kecukupannya, engkau berikan perlindungannya, engkau berikan kebaikannya. Dan engkau jaga aku dari segala keburukan. Itu makna rahasia wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Engkau jaga aku dari segala keburukan, segala urusanku engkau jaga, dan aku juga engkau jaga. Ya. Kalau Allah sudah jaga dan kita serahkan kepada Allah, ada orang ingin berbuat kejahatan, keburukan, akan Allah lindungi. Ya. Maka ibarat bahasa lainnya, di sini kita membentengi diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alja'tu dhahri ilaik. Penjagaan, aku serahkan hanya penjagaanmu ya Allah. Tidak aku mengharapkan penjagaan dari selainnya. Ini orang-orang ya Allah berikan mereka punya kelebihan. Kadang dia punya security di depan rumahnya, ya, punya pihak keamanan, akan tambah lagi dengan anjing pelacak. Banyak. Kemudian dia ketika tidur, aman semua, aman. Tidak aman, Pak. Jangan pernah merasa aman dan jangan sandarkan diri kepada makhluk. Ya, sandarkan urusan kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk itu bisa lengah dia. Bisa lengah. Ya, security itu bisa lengah. Apapun makhluk bisa lengah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lengah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah, ya Allah, engkau jaga kami, jaga aku dengan jagaanmu yang tidak pernah engkau tidur. Maka di sini kalimat wa fawwadtu amri ilaik juga menunjukkan isyarat bahwasanya kita ini sangat membutuhkan Allah.
Sehebat apapun kita. Ya. Di sini kita katakan wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan diriku kepada urusanku kepadamu ya Allah. Artinya kita ini sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala hal. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala hal yang bisa menyakiti kita, yang tahu hanya Allah. Segala hal yang bisa mengganggu kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekeliling rumahnya dijaga ketat, tapi dalam rumahnya di tempat tidur dia kadang ada binatang yang berbahaya, bisa menghanyutkan, bisa melenyapkan nyawanya sendiri. Bagaimana matinya Qarun? Bagaimana matinya Fir'aun? Bagaimana matinya orang-orang yang telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa penjagaan Fir'aun? Kurang apa Fir'aun dikawal oleh para tentaranya, oleh prajuritnya? Ya. Ketika Allah tenggelamkan, dia dan para pengikutnya semua tenggelam. Dan apa yang terjadi pada Musa alaihissalam? Apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam? Di hadapan laut, di belakangnya musuh, namun masih yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan, akan berikan petunjuk kepada Musa dan pengikutnya. Baik, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf dibuang, ya, dibuang ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur. Semua sepakat saudara-saudaranya ini untuk menyakiti Yusuf. Namun Allah selamatkan Yusuf dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh saudaranya. Sehingga suatu ketika berjumpa di istana. Ya. Maka ini mengajarkan kita, sehebat apapun usaha dan makar manusia untuk mencelakakan seorang hamba, mereka tidak akan mampu melakukannya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga hamba tersebut. Ya. Hadirin berbahagia. Maka di sini juga menyebutkan bahwasanya ketika kita telah sandarkan penjagaan itu, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sebab yang membahayakan kita, baik sebab itu yang terlihat atau sebab tidak terlihat, maka kita pasti akan Allah jaga. Ya. Maka di sini menunjukkan kita lakukan itu semuanya raghbah. Raghbatan wa rahbah. Raghbah ini tamak, Pak. Sangat kepingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahbah takut. Takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita bawa. Maka disinilah dikatakan fa innahu la mafarra minka illa ilaik wa la malada min 'uqubatika illa bil iltija' ila 'afwik wa maghfiratik ya arhamar rahimin. Tidak ada yang bisa lari daripada hukuman Allah, tidak ada yang bisa lari daripada ancaman Allah kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'an, fafirru ila Allah. Maka kembalilah kamu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di hadis itu juga sedikit lagi kita ucapkan amantu bi kitabika alladhi anzalta. Kita menyatakan kita beriman kepada Al-Qur'an. Bayangkan kita diingatkan kepada Al-Qur'an. Kalau hari-hari kita lupa dengan Al-Quran, tapi dalam doa itu tiap malam kita ucapkan, kita akan ingat, ya Allah, aku katakan aku beriman kepada Al-Quran, kita yang kau turunkan, tapi aku tak pernah membacanya. Bahkan tak senang mendengarnya. Berarti ada masalah dengan keimanan kita. Namun tetap kita katakan, amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan Al-Quran telah engkau turunkan. Maka keimanan ini mengharuskan kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Yang terakhir,
wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya. Maka dikatakan barang siapa yang mengatakan doa ini, dia meninggal di malam tersebut, ketika sedang tidur dia meninggal dunia di malam itu, maka dia mati di atas dinul Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga semangat sebagaimana semangatnya Barra bin Azib radhiyallahu an ketika mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul ajarkan beliau langsung, dan ketika itu beliau ulang di depan Rasul, dan Rasul perbaiki doa yang ketika keliru diucapkan, wa bi rasulika alladhi arsal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Mudah-mudahan jemaah saya muliakan, malam ini kita bisa mengamalkan semuanya, karena yang paling mudah adalah menjaga semua ilmu dengan cara mengamalkan. InsyaAllah saya memesankan lagi, mengulangkan lagi pesan Nabi ini, pesan Nabi kepada para sahabat dan kepada kita semua umatnya. Malam ini sebelum kita tidur, pastikan kita berwudu. Kemudian setelah berwudu kita ucapkan zikir. Tidak banyak, seandainya tidak banyak, ya kita tutup dengan zikir ini. Subhanallah, semua kita bisa subhanallah, alhamdulillah, masing-masing 33 kali. Kita tutup dengan Allah Akbar 34 kali. Dan terakhir kita ucapkan ini. Kalau nanti tambah ada ayat kursi dan lain sebagainya, silakan. Banyak doa-doa tidur itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.